Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkanlah saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bitana'i madkur wa bil izzi wal jalali masyhur. Wa ala syarra'i wad dharra'i madkur walhamdulillahilladzi ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma sholli wa sallim wa majid wa adim wa karim ala habibinal mahbub wa qurrati a'yunil a'dham sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. All praises belong to Allah, the Lord of the world, the King of the universe, Nagat but Him. My peace and salutation be upon to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness era to the lightness one. My peace and safety be upon to his family, companions, and his followed him from the step to spirit until the ideology of Islam until the end of the world, the day of judgment. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum online ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan kebudayaan yang sangat banyak sekali. Selain kebudayaan, Indonesia juga dikenal memiliki beragam agama yang ada di negaranya. Indonesia dapat saling merangkul dan saling bertoleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia di mana para penduduknya hidup berdampingan dan saling merangkul satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Saking kental dan eratnya keagamaan yang ada di Indonesia, landasan dan hukum di negara Indonesia ini pun tak luput dari unsur keagamaan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pancasila sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Serta terdapat pula pada beberapa peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan beragama seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi prinsip-prinsip Islam sangatlah mempengaruhi kebijakan politik yang ada di Indonesia. Selain landasan dan hukum yang terikat oleh unsur keagamaan, ada pula kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama yang ada di Indonesia. Contohnya seperti tari-tarian yang ada di Bali, yang sebagian besar dipengaruhi oleh unsur keagamaan Hindu. Selain itu, ada pula tari-tarian yang berasal dari Aceh seperti tari Saman dan tari Seudati yang dipengaruhi oleh agama Islam. Hal tersebut dapat menegaskan bahwa agama itu mampu mempengaruhi budaya yang ada. Adapun pro kontra dalam menanggapi budaya yang dipengaruhi oleh agama. Misalkan saat seorang penari memakai kostum yang terbuka seperti pada Jawa pada zaman dahulu yang memakai pakaian seperti kemben dan sanggul, yang dikarenakan pakaian kemben itu membuka aurat yang terbuka dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal ini memang merupakan sebuah pelestarian budaya yang mana dari dulu sudah seperti itu. Dan bukan hanya itu, masalah juga kerap kali terjadi saat budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama.
Mari kita bernostalgia dengan peristiwa pada bulan Oktober 2018, yaitu adanya pembubaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Sebenarnya sedekah laut merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga memang perlu untuk dilestarikan. Dan pembubaran ini sangat disayangkan karena bisa terjadi di bangsa yang katanya berbudaya dan beragama ini. Para hadirin yang saya banggakan, apakah Anda memiliki teman atau saudara yang berbeda agama dengan Anda? Mungkin saya rasa banyak. Bagaimana perasaan Anda mengenal dan dekat dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Anda? Apakah Anda merasa sedih, atau kesal, atau marah bahkan? Jika Anda merasa kesal, sedih, atau marah, mungkin Anda belum bisa mendalami apa arti dari semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri awalnya diambil dari kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular yang artinya berbeda-beda satu itu tidak ada pengabdian yang mendua. Dari arti tersebut dapat saya simpulkan bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah di mana ada perbedaan, entah itu dari segi agama, ras, budaya, dan lain-lain, kita harus tetap satu dan saling melengkapi satu sama lainnya. Tentunya untuk kesatuan negara kita, Republik Indonesia. Memiliki pandangan yang berbeda di negara yang majemuk ini sah-sah saja. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan setelahnya itu biasanya dapat menimbulkan masalah dan pertentangan. Jadi dalam hal ini akan lebih baik jika setiap orang sadar untuk menanamkan jiwa toleransi dalam dirinya. Indonesia sendiri juga tidak hanya mengakui satu agama saja, melainkan 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan juga Hindu. Selain itu, ada juga beberapa aliran kepercayaan lain yang sudah menyatu dengan penduduk Indonesia, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Merapi, dan masih banyak lagi. Selain dari 6 agama yang disebutkan di atas, ada pula kepercayaan yang bernama animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan di mana para pengikutnya percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi ini memiliki roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah, tetapi masih saja animisme di beberapa wilayah di Indonesia. Berbagai macam varietas animisme sudah dipraktekkan di wilayah ini sebelum datangnya agama Hindu di Indonesia. Namun, selama berabad-abad, aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu. Untuk memenuhi penetapan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, animisme cenderung digolongkan sebagai umat Hindu, karena agama ini lebih fleksibel untuk menerima aliran ini. Sebagai seorang masyarakat Indonesia yang selalu menanamkan sikap toleran, dapat saya simpulkan bahwa agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Sebenarnya kita dapat jalan berdampingan dan bersama-sama memperoleh kedamaian dan dalam menjalani kehidupan ini. Hanya saja kita masih memerlukan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan nilai-nilai toleransi. Saya yakin kita sebagai bangsa yang majemuk bisa berjalan berdampingan tanpa perlu untuk saling membenturkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah jalan menuju kemuliaan. Perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi. Karena jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan,
maka kita tidak akan belajar apapun tentang toleransi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para penonton yang menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari pidato yang saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.